Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Supriyadi, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas A pagi semester 4, IKI PGRI Pontianak. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang atau menceritakan tentang sejarah lingkungan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengangkat tema yaitu pengaruh bangsa Belanda terhadap sistem pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Sekitar tahun 1823, Belanda memasuki wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Kerajaan Selimbau adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kerajaan Selimbau sendiri merupakan kerajaan Hindu tertua di Kalimantan Barat yang mempunyai susunan pemerintahan yang lengkap. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau. Perjanjian tersebut menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Selimbau. Adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain: yang pertama, tiada raja-raja yang lalu di air hulu Kapuas dari hulu negeri Silat, yang lain dari Raja Selimbau dan negeri Selimbau itulah yang ada bernama negeri dan raja yang berkuasa dari dahulu kala atau berdaulat dan diakui. Yang kedua, tiada raja-raja dan negeri yang lain di air hulu Kapuas ada yang menerima kontrak lebih dahulu atau bersamaan dari Sri Paduka Government, melainkan Raja Selimbau, yaitu pada zaman Pangeran Suma memegang tahta kerajaan negeri Selimbau. Sebab yang lain tiada memiliki kekuasaan negara, yang tiada raja dan kerajaan kedaulatan. Yang ketiga, pada masa Raja Selimbau menerima kontrak yang pertama dari Sri Paduka Government, maka semuanya yang ada di air Kapuas takluk di bawahnya di negeri Selimbau, dan perintah Raja negeri Selimbau dan kontrak yang terberi di Selimbau tercatat pada tanggal 15 November 1823 atau 11 Rabiul Awal 1279 Hijriah. Sebelum adanya kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di kota Sintang, wilayah hulu negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian para raja negeri Selimbau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja negeri Selimbau. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Penambahan Haji Gusti Muhammad Abbas Surya Negara, Kerajaan Selimbau kedatangan seorang utusan Belanda yang adalah seorang asisten residen Sintang yang bernama Cettersia. Utusan Belanda tersebut datang dengan maksud meminta izin kepada Raja Selimbau untuk menebang kayu yang akan digunakan untuk membangun benteng di daerah Sintang. Keseluruhan hasil kayu tersebut sebanyak 10% akan dibagikan kepada Raja negeri Selimbau. Permohonan ini tersebut pun disetujui. Dengan mengetahui banyaknya sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka pemerintah Hindia Belanda terus berupaya menambah kekuatan militernya di daerah-daerah potensial dan yang transportasinya lancar. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengintervensi sistem pemerintah kerajaan di wilayah Kapuas Hulu melalui politik adu domba. Dengan menjalankan politik adu domba dan kekuatan militer, pemerintah Hindia Belanda di Kabupaten Kapuas Hulu semakin leluasa menindas rakyat dan menguras kekayaan alamnya. Raja Selimbau tidak mampu mengendalikan pemerintahannya secara utuh sebab Belanda selalu mencampuri setiap keputusan yang dibuat oleh raja. Pada tahun 1925, setelah penambahan Haji Gusti Usman Mangkat yang juga menandai berakhirnya kedaulatan Kerajaan Selimbau, pemerintah Hindia Belanda dapat menguasai wilayah Kapuas Hulu secara utuh. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan keputusan gabungan kerajaan-kerajaan Borneo Barat pada tanggal 25 Oktober 1946 nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi ke dalam 12 suap raja dan 3 neo suap raja. Wilayah Kapuas Hulu termasuk salah satu wilayah neo suap raja. Pada tanggal 2 Maret 1948 yang berisi pengakuan Belanda terhadap status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah Dewan Kalimantan Barat. Maka pada tahun 1948
melalui surat keputusan nomor 161 tanggal 10 Mei 1948, Presiden Kalimantan Barat membentuk suatu ikatan federasi dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB. Dengan adanya tuntutan rakyat, maka DIKB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintahan Belanda dihapuskan. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, daerah Kalimantan Barat berstatus sebagai daerah bagian yang terdiri dari Daya Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Banjar. Setelah bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, dibentuklah Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putus Sibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J.C. Oefang Oeray yang menjabat pada tahun 1951 sampai 1955. Sekianlah penjelasan tentang pengaruh bangsa Belanda terhadap sistem pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.